Tema homili saya pagi ini tentang masa suci. Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini seluruh gereja Katolik merayakan satu masa membuka tahun liturgi yang baru dengan masa Advent. Masa untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan pada akhir zaman. Juga menjadi masa untuk menyiapkan diri menyambut kedatangan Yesus sebagai juru selamat dunia. Masa yang amat khusus. Seorang kudus bernama Santo Carolus Borromeus, seorang kardinal dan uskup di Milano, Italia, yang hidup di tahun 1538 sampai dengan 1584. Pernah membuat sebuah surat gembala tentang masa Advent. Ketika dia menulis surat gembala itu, di bagian awal ia mengatakan begini, sekarang ini adalah masa yang amat khusus. Ini adalah masa suci. Ini yang dimaksudkan oleh Santo Carolus Borromeus adalah masa Advent. Ini adalah masa khusus, masa yang suci. Gereja harus merayakannya secara amat khusus. Gereja harus merayakannya dengan khidmat. Begitu dia mengawali surat gembala tentang masa Advent itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, masa Advent yang adalah masa suci, di bagian minggu pertama disajikan bacaan-bacaan yang menyangkut akhir zaman, yang menyangkut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya pada akhir zaman. Seperti apa peristiwa itu akan terjadi, dikatakan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Lukas bab 21 ayat 25 sampai dengan 28, dilanjutkan ayat 34 sampai dengan 36. Mari kita lihat bersama Injil hari ini. Peristiwa-peristiwa apa saja yang akan terjadi pada akhir zaman itu. Dikatakan di ayat 25, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Pertanyaannya, tanda macam apa yang akan terjadi pada matahari, pada bulan dan bintang-bintang? Dalam Injil hari ini tidak dikatakan apa-apa oleh Yesus. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau kita membaca kitab Wahyu yang berisi tentang nubuat-nubuat yang akan terjadi, dikatakan dalam kitab Wahyu bab 6 ayat 12 dan 13. Di ayat 12
dikatakan begini. Sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut. Dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Ini Bapak Ibu yang dikatakan dalam kitab Wahyu. Yang akan terjadi kelak. Bahwa matahari yang biasanya menerangi bumi akan menjadi hitam. Bagaikan karung rambut. Dan kalau rambut itu disebut pasti rambut yang hitam, bukan yang sudah putih. Jadi sudah gelap, matahari itu sudah hitam, digambarkan dengan seperti rambut dalam karung. Rambut hitam dalam karung hitam pula. Ya, jadi sama sekali tidak kelihatan. Lalu di ayat 13, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi. Bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Pakai bahasa gambaran supaya gampang dimengerti. Bahwa bintang-bintang itu akan berjatuhan. Semua akan jatuh ke bumi seperti pohon ara yang masih mentah. Kalau sudah matang gampang jatuh. Tapi kalau masih mentah sulit jatuh. Tetapi karena digoncang oleh angin yang kencang, semua akan berjatuhan dari pohon itu. Demikian juga dengan bintang-bintang di langit. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Pertama, tanda-tanda yang terjadi di atas. Lantas yang di bumi seperti apa? Dikatakan di ayat berikutnya. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Dan ini dialami bukan hanya yang ada di pinggir pantai, yang hidup di dekat laut, yang di pegunungan pun juga akan mendengar, mengalami yang sama. Tanda ketiga di ayat 26. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Bapak Ibu, saudara-saudari, ada orang kalau ketakutan dan saking takutnya sampai terkencing-kencing di tempat. Bahasa Jawanya sampai kepoyoh-poyoh, saking takutnya. Nah, Injil melukiskan bahwa ketakutan itu tidak hanya membuat orang sampai terkencing-kencing. Dikatakan mati ketakutan. Saking takutnya bisa membuat orang itu mati di tempat. Itu berarti dahsyat sekali kekuatan dari ketakutan yang dilihat, yang disaksikan, yang dialami saat itu. Peristiwa yang keempat dikatakan di ayat 27. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Anak Manusia
Tuhan Yesus akan datang diselimuti oleh awan dalam kekuasaan dan kemuliaannya. Peristiwa yang keempat ini yang bisa memberikan hiburan. Karena dikatakan oleh Yesus, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Anak manusia yang datang itu akan membebaskan kita, akan meluputkan kita dari peristiwa-peristiwa yang sangat mengerikan itu. Maka pertanyaan yang perlu kita renungkan ialah ini. Bagaimana kalau akhir zaman itu terjadi pada masa kita sekarang ini? Di tahun-tahun hidup kita sekarang ini. Apakah kita bisa luput dari peristiwa-peristiwa yang dinubuatkan oleh Yesus dalam Injil hari ini, juga yang dikatakan dalam kitab Wahyu? Bagaimana supaya kita bisa luput dari semua itu? Sehingga bisa memandang anak manusia yang datang itu dengan pandangan ke atas, siap menyambutnya. Yesus beri nasihat di ayat 34. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan duniawi. Kata jagalah dirimu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga berarti bersikaplah hati-hati. Supaya tidak gampang tenggelam, hanyut dalam pesta pora dan kemabukan dan segala kepentingan yang hanya duniawi. Itu yang diminta oleh Yesus. Jagalah dirimu. Waspada. Yang kedua, Yesus katakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ini yang ditunjukkan oleh Yesus. Supaya kita bisa luput dari semua peristiwa itu, kita mesti mengambil sikap berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Inilah ciri utama masa Advent, yang adalah masa yang amat khusus, masa yang suci. Mesti kita isi dengan semangat berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Tidak cukup hanya berjaga-jaga senantiasa. Tidak cukup. Kalau hanya seperti itu saja, apa bedanya dengan mereka yang ada di pos keamanan, menjaga supaya lingkungannya aman. Sebagai orang beriman, untuk menyambut kedatangan Tuhan, mesti dengan sikap berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Karena doa menjadi kekuatan dalam menghadapi peristiwa-peristiwa yang pasti akan terjadi, tetapi tidak tahu kapan itu
akan terjadi dan itulah akhir zaman. Termasuk akhir zaman hidup kita masing-masing. Akhir masa hidup kita masing-masing. Tak seorang pun yang tahu kapan akan terjadi. Maka perlu kita bersikap berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Masa Advent adalah masa suci. Masa untuk menyucikan diri. Supaya menjadi pribadi yang siap menyambut kedatangan Tuhan dalam hidup masing-masing. Kemarin sore setelah misa saya mengecek ruangan gereja ini. Ada satu pasutri yang setelah selesai misa masih berdoa kusuk di depan ini. Sampai semua dibereskan, mereka masih kusuk berdoa. Sampai koster mau pulang, mereka juga masih kusuk berdoa di situ. Rupanya orang-orang seperti itu tahu apa artinya masa Advent. Masa khusus, masa untuk menyucikan diri dengan banyak berdoa. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita awali masa Advent ini sebagai masa suci. Masa untuk menyucikan diri juga dengan banyak berdoa. Dan Yesus sendiri minta berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Inilah sikap yang bisa membuat kita happy juga saat ini di dunia ini. Dalam Kitab Wahyu bab 16 ayat 15 dikatakan begini oleh Tuhan. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Jadi Tuhan akan datang kedua kalinya itu seperti pencuri yang enggak memberitahu sebelumnya. Lewat WA juga tidak. Dan tidak akan lakukan itu. Maka dikatakan, lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga. Mari Bapak Ibu kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Dengan cara berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Inilah cara kita menyucikan diri.